Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama Ibu Gilhas Anggi. Di sini Ibu akan memberikan sebuah layanan bimbingan klasikal dengan topik menjaga kesehatan tubuh. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan lancar ya anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki pada tahap selanjutnya, di sini Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk melakukan ice breaking. Ice breakingnya ini sangat mudah ya anak-anak. Nah, Ibu contohkan. Ketika Ibu menanyakan kabar kalian, kalian harus merespon, Alhamdulillah, saya hebat, saya sehat, yes. Nah, kita praktekkan bersama-sama ya anak-anak. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semuanya semangat dan serempak ya. Beri tepuk tangan pada kita semua. Semoga setelah kita melakukan ice breaking tadi, semuanya bisa lebih semangat ya dalam melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, bagaimana nih anak-anak semua sekolahnya? Pasti dilakukan dengan daring kan ya? Tugas daring, kegiatan sekolah lebih banyak dilakukan dengan daring. Semoga anak-anak bisa lebih menjaga kesehatannya pada masa pandemi saat ini. Karena kita perlu menjaga kesehatan kita lebih dari biasanya. Karena untuk menguatkan imun pada tubuh kita kan ya anak-anak. Nah, tentunya di sini Ibu memiliki tujuan untuk melakukan bimbingan klasikal ini dengan topik menjaga kesehatan tubuh. Nah, di sini ada dua ya anak-anak, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, peserta didik mampu menjaga kesehatan tubuh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu tujuan khususnya yang pertama, peserta didik mampu menjaga kesehatan tubuh pada masa pandemi virus corona pada masa ini. Dan yang kedua, peserta didik mampu membedakan pola hidup sehat dan pola tidak sehat demi menjaga kesehatan tubuh. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjaga kesehatan tubuh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah Ibu menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus tadi, apakah anak-anak sudah siap melakukan kegiatan kita pada tahap selanjutnya? Semoga anak-anak bisa lebih semangat ya. Nah, Ibu ulangi lagi, di sini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik menjaga kesehatan tubuh. Nah, silakan diperhatikan ya anak-anak. Akhirnya kita memasuki tahap inti ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pendek tentang kegiatan kita sehari-hari. Dan kegiatan ini tentunya kegiatan yang sangat sehat yang perlu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi pada masa pandemi saat ini. Nah, silakan dilihat. Nah, setelah melihat video pendek yang Ibu tampilkan tadi, tentunya itu merupakan kegiatan sehari-hari kita, mulai dari ayam berkokok yang membangunkan anak-anak sekalian, lalu anak-anak bangun pagi, mandi, setelah itu sarapan, dan akhirnya menunggu pembelajaran online dari guru-guru kita. Nah, tentunya kita perlu menerapkan kegiatan atau pola hidup sehat kan ya anak-anak. Karena walaupun kita berada di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita agar kita tidak mudah sakit. Jika kita tidak melakukan pola hidup sehat, tentunya itu akan mengganggu kegiatan kita sehari-hari.
Misalnya saja ketika kita bangun pagi saja kesiangan, yang akhirnya tidak mandi, tidak sarapan, dan pembelajaran online pun akan segera dimulai. Tentunya tubuh kita akan merasa lemah karena kita tidak bangun pagi, tidak merasakan segar udara di pagi hari, kita tidak melakukan mandi, tidak sarapan. Tentu hal itu akan mengganggu kegiatan pembelajaran kita. Nah, perlu kita jaga pola hidup sehat kita agar semua kegiatan kita berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita pada kegiatan pagi hari ini. Nah, kenapa sih kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita? Pada masa pandemi saat ini, tentu nikmat yang paling utama adalah nikmat kesehatan. Coba anak-anak lihat saudara-saudara kita yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Tentunya mereka sangat mengharapkan kesembuhan. Kita telah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dan menikmati apa saja yang kita inginkan. Kita harus bisa merawat dan menjaga kesehatan agar kita dapat mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Untuk menjaga kesehatan tidak membutuhkan biaya yang sangat besar ya anak-anak, tapi kita membutuhkan kedisiplinan serta selalu berpikir dan bersikap positif. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tips cara menjaga kesehatan. Yang pertama, menjaga pola makan dengan gizi yang seimbang. Nah, pada masa pandemi seperti ini, tentunya anak-anak harus menjaga pola makan dengan gizi yang seimbang, seperti perbanyak makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Tentunya makanan yang kita makan harus banyak mengandung serat dan juga mineral. Nah, yang kedua, mengkonsumsi cukup cairan. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak cairan yang dibutuhkan pada tubuh kita dalam waktu 1 hari? Nah, iya, jadi cairan yang dibutuhkan pada tubuh kita dalam waktu 1 hari itu sekitar 1,5 sampai 2 liter cairan. Nah, atau sama dengan 8 gelas cairan. Nah, selanjutnya yang ketiga, olahraga secara teratur. Nah, ketika anak-anak berada di dalam rumah, misalnya anak-anak bisa meregangkan tangan, kaki, menggeleng-gelengkan kepala. Dan jika anak-anak ingin olahraga di luar rumah, tentunya anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya. Nah, misalnya di pagi hari anak-anak bersepeda atau jogging. Nah, itu akan membantu kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya yang keempat, rajin mencuci tangan dan pakai masker. Nah, tentunya hal ini harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita beraktivitas, tangan kita mudah terkontaminasi oleh kuman ataupun virus. Maka dari itu, kita harus rajin mencuci tangan dan pakai masker supaya dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya yang kelima, istirahat yang cukup. Nah, ketika badan kita sudah merasa penat, lelah, seharian beraktivitas, tentunya kita harus beristirahat. Jangan kita paksakan, karena itu akan membuat tubuh kita merasa sangat lelah. Jadi, tidur yang cukup, tidurnya jangan terlalu larut malam. Nah, kita perlu menjaga kesehatan kita dengan istirahat yang cukup, karena istirahat ini juga sangat penting ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang keenam, mengendalikan stres. Pasti setiap manusia pernah mengalami yang namanya stres. Jadi stres itu harus kita kendalikan ya anak-anak. Misalnya dengan istirahat yang cukup, meregangkan otot-otot, dan mencari ketenangan. Dengan misalnya menarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Lalu selanjutnya yang ketujuh, mencukupi kebutuhan vitamin. Jadi vitamin ini ada 2 ya anak-anak, ada vitamin alami dan vitamin buatan. Vitamin alami misalnya makanan-makanan yang kita makan sehari-hari, dan juga vitamin dari sinar matahari. Lalu vitamin buatan ini misalnya suplemen makanan.
Nah, jadi suplemen makanan ini juga banyak jenisnya ya. Kalian perlu berkonsultasi kepada dokter ketika ingin mengkonsumsi. Nah, selanjutnya yang terakhir, berpikiran positif. Jadi, berpikir positif ini sangat penting ya anak-anak. Berpikiran positif perlu ditanamkan pada diri kita masing-masing. Karena ketika kita berpikiran negatif, misalnya takut sakit, nah itu akan berdampak pada tubuh kita. Nah, ketika kita selalu berpikiran positif, selalu berpikir bahwa kita bisa selalu sehat, itu juga akan berdampak pada tubuh kita, pada realita atau kenyataan. Nah, jadi mungkin jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada beberapa hal yang tidak dipahami oleh anak-anak, bisa anak-anak mengirimkan pesan pada saya ya. Apa yang ingin kalian tanyakan, disilakan pada anak-anak untuk mengirimkan pesan pada saya. Nah, perlu juga anak-anak ketahui apa sih manfaat menjaga kesehatan tubuh. Nah, jadi di sini ada secara langsung dan secara tidak langsung. Jadi, secara langsung yang pertama, menghemat pengeluaran. Tentu ini sangat benar, karena ketika kita sudah sakit, biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Yang kedua, menambah pemasukan. Jadi ketika kita sehat, tentu kita akan rajin belajar, rajin bekerja. Tentu ini akan menambah pemasukan kita. Lalu yang ketiga, menghemat waktu. Jadi ketika kita sehat dan sedang belajar, tentu waktu yang kita gunakan lebih efektif dan lebih efisien. Misalnya kita dapat mengerjakan soal dalam waktu 1 jam. Nah, ketika kita sakit, maka waktu yang kita gunakan bisa 2 jam atau bisa sampai besok. Nah, jadi ketika kita sehat, waktu yang kita gunakan bisa lebih efektif dan efisien. Lalu ada secara tidak langsung, ada peluang untuk sukses dan tabungan masa depan. Jadi mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu kita harus menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga kesehatan menggunakan 8 tips menjaga kesehatan tadi, dan juga banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan dengan kita menerapkan pola hidup sehat. Usai sudah kegiatan kita pada hari ini, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan topik menjaga kesehatan tubuh. Ibu di sini minta maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.